Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dengan kerinduan kita beribadah bersama-sama pada petang hari ini. Walaupun kita terbatas dalam tempat, saudara-saudara, biarlah kerinduan itulah yang menjadi motivasi yang kuat bagi kita beribadah pada malam ini dalam mengakhiri tutup tahun. Nah, tema saat ini bijaksana di akhir tahun, dengan tujuan umat mampu merasakan dan mensyukuri kehadiran Allah di sepanjang tahun dengan bijaksana. Saudara-saudara, satu pertanyaan yang hakiki di awal khotbah ini. Pertanyaan ini adalah suatu tantangan dari tujuan tema kita. Bagaimana umat mampu merasakan dan mensyukuri kehadiran Allah sepanjang tahun dengan bijaksana? Pertanyaan itu adalah, apakah kita bisa merasakan kehadiran Allah sejak awal tahun bulan Januari sampai akhir tahun 2020. Bagaimana kita mensyukuri sepanjang perjalanan hidup ini? Ini sangat kontras sekali, saudara-saudara. Pertanyaan ini sungguh dirasakan oleh kita semua, umat manusia di muka bumi ini. Di awal tahun 2020, tepatnya tanggal 1 Januari, kita tidak bisa berbuat apa-apa karena kota Jakarta dan sekitarnya dihantam banjir, sehingga kita tidak berdaya. Semestinya kita berharap dalam menyambut tahun yang baru dengan sukacita, dengan mimpi-mimpi yang indah. Saya sepulang khotbah dari GKI Purbalingga harus menginap di kota Cirebon semalam lagi. Karena tidak bisa pulang. Info yang saya terima adalah bahwa Jakarta dan tol Cikampek Kelebu. Kelebu itu, saudara, banjir. Kita tidak bisa melewati. Waktu itu saya bertemu dengan Pak Sutono bersama-sama di Cirebon. Nah, saudara, tidak lama kemudian setelah banjir itu, masuk bulan Maret tahun 2020, musibah pandemi COVID-19 sudah menjalar dan masuk ke Indonesia. Sudah tahu akibat pandemi COVID-19 itu, jutaan orang meninggal, termasuk orang-orang yang kita cintai telah pergi meninggalkan kita tanpa waktu yang panjang, tanpa dihadiri oleh handai tolan, sahabat-sahabat, keluarganya. Nah, saudara, pada waktu itu saya bercerita bagaimana kakak pertama saya, kakak perempuan atau cici saya telah Tuhan panggil. Dalam waktu yang singkat, saya katakan kepada anaknya atau keponakan saya, kamu tanya pada dokter apakah ini COVID atau tidak. Dokter mengatakan bukan, 2 kali mengatakan itu pneumonia saja. Nah, saudara, ternyata meninggal seketika pada saat itu, hanya dalam beberapa hari. Nah, saudara, saya sendiri tidak bisa hadir karena kondisi saya juga lemah. Kalau dibilang tanda-tanda COVID ada pada diri saya pada waktu itu, saudara. Tapi puji Tuhan, saya bisa melewati itu semua. Padahal cici saya itu pergi bersama-sama ke Purbalingga, ikut ibadah di sana. Selang 2 bulan, dia telah dipanggil Tuhan. Jutaan orang kehilangan pekerjaan, pegawai kena PHK, dan gaji dipotong, pengusaha banyak yang kolaps. Bisa saudara bayangkan dunia ekonomi begitu ambruk seketika
kita bisa berbuat apa? Bagaimana kita bisa merasakan peranan tuntunan Tuhan? Bagaimana kita bisa bersyukur pada waktu itu? Karyawan dan pengusaha stres, bahkan ada yang bunuh diri. Anak-anak belajar online di rumah, mereka stres, bahkan ada yang bunuh diri juga. Pengajuan perceraian suami istri pada bulan Juli semakin meningkat. Nah, itu dampak yang sangat muncul dalam kehidupan kita semua. Boleh kita katakan saudara-saudara bahwa tahun 2020 adalah tahun yang membosankan. Kita adalah manusia yang bergerak, manusia yang kreatif. Tapi kita tidak bisa bebas untuk bergerak. Kita tidak bisa kemana-mana. Apapun namanya PSBB, apapun namanya lockdown. Itu membuat kita bosan, saudara. Membuat kita jenuh. Boleh kita katakan bahwa tahun 2020 adalah tahun kegelapan. Yang seakan-akan kita tidak melihat cahaya terang yang menyinari kita. Dan itu sepanjang tahun 2020 sampai saat ini. Walaupun vaksin COVID-19 sudah dimulai, namun itu tidak menjamin. Bahkan pandemi 19 masih panjang. 2-3 tahun lagi. Itu prediksi para ahli. Nah, saudara-saudaraku, kalau tadi kita melihat dan merasakan tahun 2020 adalah tahun kegelapan, tahun yang mengerikan, lalu muncul pertanyaan yang kontras juga. Pertanyaan itu adalah, apakah kita tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan? Apakah kita tidak merasakan penyertaan Tuhan sekalipun sepanjang tahun 2020 ini adalah tahun yang penuh kegelapan dan yang mengerikan? Apakah kita tidak bisa mensyukuri kasih Tuhan sepanjang tahun ini? Nah, saudara, dalam pemikiran yang positif, kita bisa mensyukuri kehadiran Allah. Dan kita mensyukuri bahwa kita sudah lolos dari jeratan pandemi COVID-19. Walaupun kita masih ada di bawah bayang-bayang virus 19 itu. Saat ini saudara, kita bersyukur kalau kita masih hidup. Saat ini kita bersyukur bahwa kita masih sehat dan makan yang enak. Saat ini kita bersyukur kalau kita masih bisa bersama dengan anggota keluarga. Walaupun pasangan kita tidak seharum seperti sebelum COVID-19. Ini bukan berarti pada diri kita ada tanda gejala COVID. Yang mana kita tidak bisa mencium aroma wangi. Tetapi disinilah jaga jarak. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Tuhan, saat ini bahwa tidak melulu bahwa kita hidup dalam ketakutan. Kita tidak melulu hidup di dalam kegelapan. Tetapi ada sisi yang lain bahwa kita bisa melewati itu adalah bentuk pengucapan syukur. Inilah bijaksana di akhir tahun 2020. Kita tidak perlu mencari keuntungan seperti dulu sebelumnya. Kita tahu bahwa semua banyak mengalami kerugian dan kebangkrutan. Kita syukuri kalau kita masih bisa bertahan. Kita syukuri kalau kita sudah bisa melewatinya. Kedudukan, harta, kehormatan, jabatan. Dengan Salomo, saudara-saudara. Dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 6. Salomo mensyukuri kalau ayahnya bisa menjadi raja. Dan dirinya pun bisa menjadi raja. Itu adalah anugerah Tuhan. Itu bukan kekuatan dirinya.
Salomo tidak menghilangkan berkat-berkat Tuhan. Salomo tidak menghilangkan segala kebaikan Tuhan di masa lalu hidupnya, hidup ayahnya. Dia ingat dalam Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga, maka sia-sialah orang yang berjaga-jaga. Ini yang pertama, saudara, bahwa Salomo tetap mensyukuri walaupun dia dalam keadaan penuh dengan pergumulan. Yang kedua, saudara, Salomo menyadari bahwa dirinya adalah seorang yang zero, orang yang kosong, orang yang nol. Ia tidak punya apa-apa. Dikatakan di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 7 dan 8. Salomo sadar betul bahwa dirinya masih muda, dirinya belum pengalaman. Apa artinya, saudara? Artinya, tidak ada yang bisa diandalkan dari kekuatannya sendiri. Tidak ada yang diandalkan kehebatannya. Apa artinya? Salomo tidak mengandalkan kekuatan-kekuatan supranatural lainnya pun. Salomo tidak mencari kekuatan-kekuatan gaib yang bisa mendukung pemerintahannya. Dia tidak lakukan. Salomo juga tidak melawan dengan teologi yang salah. Artinya sok-sokan seakan-akan punya iman yang kokoh. Misalnya melawan COVID-19 begitu. Yang heboh oleh penceramah, pengkhotbah. Salomo tidak seperti itu. Salomo hanya mengandalkan Allah. Dia mengandalkan Tuhan. Yesus dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 mengatakan bahwa orang yang mengikutinya, dia hidup dalam keadaan terang. Dia tidak hidup dalam keadaan kegelapan. Jadi disinilah satu panduan bagi kita. Bahwa orang yang hidup mengikuti Yesus, maka dia hidup dalam terang dan dia tidak hidup dalam kegelapan. Ini sungguh luar biasa, saudara, yang Tuhan berikan di dalam Yohanes pasal 8 tadi, ayatnya yang ke-12. Berikutnya, saudara, Salomo tidak meminta hal-hal yang bersifat egois untuk kepentingannya sendiri, yang bersifat duniawi. Salomo tidak minta harta, tidak minta umur panjang, dan juga dia tidak minta nyawa musuhnya. Tetapi ia minta bagaimana dia bisa memimpin umat yang besar dengan bijaksana, dengan adil, dan takut pada Tuhan. Salomo tidak ingin menghakimi umat menuruti ukuran manusia. Tetapi dia meminta hikmat dari Tuhan. Disitulah Tuhan memberikan berkatnya kepada Salomo. Saudara-saudara, sebentar lagi kita memasuki tahun 2021 sebagai tahun yang baru. Kita berharap di tahun yang baru ini kita hidup lebih baik lagi. Kita hidup normal, ekonomi normal, bisnis normal, semua harapan-harapan yang baik. Walaupun kita masih punya bayang-bayang COVID-19 menjadi pengalaman traumatis dalam hidup kita. Saudara-saudara, marilah kita menyaksikan sebuah tayangan video. I was a painter. Everything in my eyes holds beauty. But after I became blind, do you think I can still paint?
mengalami kebutaan, dia kecewa, dia putus asa, dia frustasi, dia gagal dalam hidupnya. Tetapi ada satu inspirasi, ternyata dia bangkit kembali. Begitu juga dengan kita. Di tahun 2020 ini, kita telah lewati dengan masa-masa kegelapan. Kita mengalami banyak kehancuran. Kita seakan-akan tidak berjalan maju. Dan kita mengalami kerugian. Tetapi ingat saudara-saudara, bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Ada rencana Tuhan di balik ini. Kita melihat kuasa Tuhan lebih besar. Dan manusia begitu kecil. Manusia tidak berdaya. Karena itu kita melihat kuasa Tuhan. Seperti Salomo.
dia melihat kuasa Tuhan, dia tetap berpaut kepada Tuhan, dia tetap meminta kepada pimpinan Tuhan. Nah, saudara-saudara, dengan segala kekhawatiran, kelemahan, keterbatasan kita, jangan tinggalkan Tuhan. Justru kita semakin dekat dengan Tuhan. Disitulah hidup yang bijaksana. Kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Bahkan kita bisa mengucap syukur. Marilah saudara, kita memasuki tahun 2021 dengan keyakinan dan pengharapan kepada Tuhan bahwa kasih-Nya tidak akan berubah. Kasih-Nya senantiasa baharu dan senantiasa baru. Dia begitu baik, Dia mencintai kita. Tuhan memberkati. Amin. Saya mencoba menyanyikan sebuah lagu tentang pergumulan kita yang berat. Beratkah beban hidupmu dalam dunia gelap? Oh, rindukan jiwamu kan perhentian tetap. Kena kau kan Yesus, kena kau teman, kasih-Nya abadi, tak berubah hingga akhir zaman. Kemanakah jalanmu, hai musafir letih? Siapa dengar keluhmu dalam malam gelap sepi? Kena kau kan Yesus, kena kau teman, kasih-Nya abadi, tak berubah hingga akhir zaman. Bapak Ibu, kita mengalami hidup yang begitu berat. Kita pergi ke tempat-tempat yang membuat kita seakan-akan mendapatkan kedamaian. Kita jauh dari Tuhan. Tapi biarlah pada malam ini dan seterusnya kita punya hidup di dalam pimpinan Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama.
Siapa kenal hidupmu dan segala dukamu? Siapa beri penghiburan, hilangkan air mata? Kenakan Yesus, kenakau teman, kasihnya abadi, tak berubah hingga akhir zaman. Kasihnya abadi, tak berubah hingga akhir zaman.